Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, hari ini pertemuan untuk yang terakhir. Jadi silahkan jika ada yang mau hendak dipertanyakan, sebaiknya sekarang saatnya untuk kalian diskusikan. Karena setelah ini nanti kalian akan menghadapi yang namanya seminar. Nah, ketika di seminar itu, saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pastinya saya akan menanyakan, mengklarifikasi apa yang kalian tulis seperti itu nanti di proposal kalian. Dan juga satu lagi penguji nantinya. Ada satu lagi yang belum ditentukan siapa. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya duluan? Mendiskusikan Saya, apa? Pak. Silakan. Next up. Pak, saya mau nanya. Kan saya lagi sekarang kan nyusun bab 2 ya, Pak. Bab 2 awal. Nah, gini. Kalau misalkan misalkan nih alur bab 2-nya gitu, misalkan subheading-nya itu kita ngikutin alurnya teks mentor, itu bisa nggak, Pak? Bisa selama itu memang nyambung. Ya, Pak. Terus gini, kalau misalkan kan di subheading itu kan teks mentor saya itu isinya kutipan, banyak banget kutipan-kutipan ya, Pak ya. Nah, terus di situ boleh nggak saya juga ngikutin itu, tapi saya parafrase, tapi saya cantumin juga, Pak, apa namanya, sumbernya itu, dan cantumin juga kata-kata saya sendiri. Boleh. Ya memang harusnya seperti itu. Oke, Pak. Kasih, Pak. Sama satu lagi, di bab 2 itu kan kebanyakan teori gitu ya. Jadi bab 2 itu adalah mengumpulkan semua teori-teori yang akan kamu gunakan dalam menjawab pertanyaan kamu gitu. Nanti menjawabnya, mendiskusikannya itu yang akan dijadikan referensi, itu semua harusnya ada di bab 2 itu gitu. Oke, baik, Pak. Mengerti. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain yang mau ditanyakan? Jadi harusnya kalau sampai sekarang itu sudah sampai bab 3 ya harusnya. Jadi jangan lupa nanti untuk di bab 3 juga harus diperhatikan gitu. Karena yang paling penting sebenarnya adalah kalau di dalam itu background of the study, kemudian research questions-nya apa, kemudian bab 3. Nah, karena bab 3 itulah pengumpulan datanya. Jadi bab 2 itu di situ nanti akan banyak dibahas ketika nanti kalian itu mulai mengerjakan bab 4. Ketika dalam sudah pengambilan data dan analisis data itu berdasarkan bab 4 seperti itu. Bab 2, sorry. Nah, nanti di bab 3 juga itu nanti dalam mengelompokkan data-data itu juga berdasarkan yang ada di bab 2 seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Bapak, saya mau tanya. Silakan. Kemarin saya nanya sama pembimbing saya perihal proposal bab 2. Terus kata pembimbing saya, adain students di belakang metakognitifnya, katanya gitu. Berarti kalau saya hitung itu jadinya 12, Pak, bukan 11. Jadinya gimana? Tidak. Jadinya ditambahin students. Jadinya investigating. Oh, judulnya. Jadi 13 kata gitu. Jadi 12. Kan memang maksimal 12 bukan? 12 apa 11 sih, Pak? 12 bukan? Kok saya bacanya 11 ya? Bentar, Pak. Nggak apa-apa kalau 12. Kalau masalah cuma hitungan kata itu nggak apa-apa. Yang lain? Sambil menunggu Fauzi yang cross-check. Bapak. Ya, silakan. Bapak saya belum bimbingan sama sekali, Pak. Kenapa tuh? Sedangkan Bapaknya maunya offline, Pak. Sedangkan saya lagi nggak bisa buat bimbingan offline. Saya udah ngajuin online ya, Pak. Cuma Bapaknya, Pak Eriknya nggak bisa gitu, Pak. Kayak sibuk gitu. Gimana ya, Pak? Oh, Pak Eriknya nggak bisa gitu. Oh, Pak Erik ya? Iya. Gini aja, nggak apa-apa.
kamu bisa menghubungi pembimbing yang satunya lagi. Yang penting kamu kerjain aja, karena di syarat sidang itu nanti harus ada sampai 3 bab 1, 2, dan 3. Nah, kamu bikin sebisanya, karena ini waktunya udah mepet. Nah, kamu coba hubungi pembimbing satunya. Yang satu lagi. Saya udah selesai sih Pak, sampai bab 3. Jadi nanti langsung ngechat aja ke satu, nggak usah ngabarin ke Pak Eriknya dulu nggak Pak? Pak Erik bilang aja, yang penting ke Pak Erik, Bapak saya keadaannya kayak gini, tidak bisa offline, apalagi sekarang sedang seperti ini. Kemudian setelah itu, ya udah kalau tidak dibalas, kamu juga sambil menghubungi pembimbing yang satunya lagi gitu. Ya udah, makasih Pak. Jadi nanti setelah ini nanti akan ada kuesioner. Nah nanti ini kan setelah menjelang nanti sidang ini nanti akan ada kuesioner. Jadi kalian silahkan sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi selama proses pembimbingannya, seperti itu. Yang lain? Iya Bapak, saya jadi 13 Pak. Jadi 13. Kalau sampai sekarang silakan, nggak apa-apa ditulis dulu seperti itu, nanti setelah sidang nanti akan ada masukan, nanti dimasukkan itulah nanti akan penentuannya kan ada di sidangnya seperti itu. Sementara sekarang diturutin aja dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak jadinya untuk Nggak sementara. apa-apa. Ya. Terus kemarin kata pembimbing saya kan ditanya nanti partisipannya mau siapa, saya bilang itu mau dari teman kelas atau enggak, di kelas yang udah pernah belajar debate sama critical thinking. Terus kata pembimbing saya sebenarnya partisipan itu bisa dari 2 sisi, satu dosen atau guru, satunya lagi satu kelompok kelas debate, katanya gitu Pak. Tapi bukan pakai action research yang awalnya saya mau pakai, tapi pakai case study gitu. Terus pertanyaan kamu? Nah, saya tuh belum paham si case study ini kayak gimana. Waktu di mata kuliah metodologi quantitative and qualitative research emang nggak dibahas ya? Belum Ya, sampai? Pak. Waktu di semester 5 belum sampai ke situ? Ya, Pak. Waktu di... Udah. Sudah lupa atau nggak paham? Tapi belum paham, bukan nggak paham, belum paham. Oke. Yang namanya case study itu simpelnya adalah diambil dari kata case. Jadi penelitian kualitatif yang meneliti tentang kasus-kasus yang ada. Nah, case-nya apa di sini? Nah, case-nya di sini adalah penggunaan debate dalam critical thinking misalnya. Nah, ini harusnya debate itu bisa meningkatkan critical thinking. Misalnya, itu adalah prasangka kamu. Nah, kasusnya ini nanti, maka kamu teliti, ini benar nggak sih? Nah, itu kan intinya seperti itu kan. Nah, maka ketika namanya case, berarti kan harusnya sudah selesai kegiatannya. Bapak, suara Bapak putus-putus. Yang lain kedengaran nggak? Jelas, Pak. Aduh, coba Fauzia naik pohon dulu ya. Itu saya naik pohon mulu tiap Pak, tiap pelajaran Bapak ya Allah Akbar. Suara kamu juga aman kok di sini. Jadi nanti mungkin bisa tanya ke temannya ya. Jadi ketika case itu tadi sudah harus selesai terjadi gitu. Jadi pembelajarannya sudah terjadi. Misalnya ada dosen A ngajar dengan debate. Nah, itu di semester kemarin misalnya. Makanya ketika respondennya adalah teman sekelas, itu juga bisa. Maka kamu tinggal menginterview dosennya dan juga bisa menanyakan ke siswanya. Nah, kenapa perlu menginterview si dosen atau pendidiknya, bisa menanyakan kenapa sih dikasih kegiatan seperti ini. Nah, ketika debate kan nanti ada prompt atau ada apa sih namanya stimulus, instruksi yang diberikan. Kenapa menggunakan bahasa ini? Kenapa menggunakan bahasa ini? Tujuannya apa? Nah, dosen sendiri itu harusnya dosen itu bisa menjelaskan, oh saya memberikan ini tujuannya ini. Nah, itu tujuannya kalau memang tujuannya untuk critical thinking, ya berarti kan, nah itu kan tujuannya sudah benar. Nah, kemudian di cross check ke siswanya, ternyata itu tercapai enggak tujuan seperti itu gitu. Jadi ada kalanya guru ataupun dosen menyuruh atau memberikan instruksi di dalam sebuah kelas, tetapi dia itu maksudnya ada beberapa yang ya udah kasih aja gitu tanpa mengetahui ini tujuannya apa gitu. Nah, hal yang seperti inilah berarti kalau seperti ini kan asesmen literasinya kan rendah.
Maka kalau seperti ini, dia itu kemungkinannya untuk menjadi efektif pembelajarannya ya akan tidak semaksimal ketika yang sudah tahu jelas tujuannya buat apa gitu. Bisa dipahami, Fazia? Paham, Pak, paham. Alhamdulillah. Nah, Terus, Pak, jadi ya silakan. maaf, saya potong. Mm-mm. Kan saya tuh minta pendapat apa sih bab 2 saya buat nanti tuh isinya ini gitu. Terus ibunya nggak ngerespon, cuma yang penting harus ada debate metakognitif sama critical thinking-nya katanya gitu. Cuma gitu doang, Pak, yang kemarin saya tanyakan perihal si debate ini ngejelasin si debate ini nanti dijelasinnya ada strategi debate learning-nya kayak gitu-gitu. Si ibunya nggak ngejawab iya, nggak jawab enggak, Pak. Jadi saya harus gimana? Jadi ketika kalian mau membahas bab 2, apapun itu yang kalian taruh di bab 2, kalian tahu tujuannya buat apa. Kalau kalian tidak tahu tujuannya buat apa, ya jangan ditaruh di situ. Bisa dipahami? Karena itu nanti tidak akan ada manfaatnya. Ketika tidak ada manfaatnya, ketika ditanya, ini kenapa ada di sini? Kamu akan jawab apa kira-kira? Ya biar banyak kayak gitu kan. Emangnya siapa yang nyuruh banyak? Nggak ada aturan itu harus banyak gitu. Jadi apapun yang ditaruh di bab 2 itu harus ada tujuannya. Paling umum adalah seperti ini ya. Sebentar saya share. Kalau di bab 2 itu yang paling penting itu adalah mengerucut. Nah, jadi setiap topiknya itu ketika mau bentar, apa ya yang saya mau contohkan di sini? Misalnya ada smart art apa? Nah, harusnya tuh seperti ini bentuknya. Ini, jadi harus berbentuk ini. Jadi yang dari yang umum. Nah, kemudian yang ini agak spesifik. Barulah yang di terakhirnya ini yang spesifik. Misalnya gitu. Contohnya adalah tapi nah ini umum ini. Misalnya tadi contohnya punya si Fauzia itu ngomongin apa tentang critical thinking atau apa? Debate practice critical thinking juga. Berarti kan ada dua hal. Nah, debate itu teorinya dari mana masuknya? Debate otomatis berada di speaking. Jadi misalnya kalau sebelum ngomongin debate-nya, ya berarti harus ngomongin speaking-nya. Speaking itu adalah kegiatan seperti ini definisinya. Speaking adalah kelas bahasa Inggris bla 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 bla. Nah, baru di sini bisa diomongin lagi. Nah, kegiatan debate itu speaking itu ada beberapa jenisnya. Misalnya ada performance bla bla bla. Contoh performance itu adalah debate. Tuh, masuk kan? Ini masuk secara Iya, Pak. Ya. Nah, ini masuk secara untuk baru di sini diomongin lagi. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris itu nanti diomongin lagi pembelajaran bahasa Inggris ini nanti di mana. Nah, baru nanti di situ. Nah, salah satu kegiatannya adalah debate. Jadi yang poin 1, poin 2 itu nyambung. Nah, critical thinking berarti ngomongannya dari mana itu? Kurikulum. Nah, carilah peraturan tentang kurikulum. Misalnya kurikulum di dalam untuk pengantarnya ya. Jadi judulnya tetap critical thinking. Nah, misalnya di dalam kurikulum ini dinyatakan standarnya itu misalnya kalau di kampus itu banyak pakainya KKNI. Kamu cari aja KKNI. Nah, di KKNI ini minta syaratnya adalah ini. Cukup itu dalam satu paragraf. Nah, untuk itu kegiatannya itu ya harus menunjang sesuatu. Nah, salah satu kegiatan yang critical thinking adalah debate. Tapi di atas juga sudah disebutkan, debate kan sudah dijelaskan di atas gitu. Jadi semuanya umum, khusus umum. Jadi semuanya nanti nyambung. Nah, nanti ketika di bab 4, apa iya benar teori-teori yang ada di bab 2 ini terbukti gitu. Bisa dipahami, Mas ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Jadi apapun yang ada di sini, ya kamu harus yang bisa menentukan. Nah, apa yang akan kamu butuhkan nantinya gitu. Jadi ketika nanti di bab 4 dinyatakan bahwasanya
ternyata dengan melakukan kegiatan debate ini, mereka menjadi critical thinking. Nah, poin-poin critical thinking nanti di sini juga disebutkan. Critical thinking itu menurut teorinya ini mengandung makna ini. Nah, ketika sudah terjadi ini, dan ini, maka sudah bisa disebut bahwasanya itu sudah melakukan critical thinking. Nah, tinggal di cross check kegiatan debate itu tadi memenuhi poin-poin yang di critical thinking atau tidak. Oh, ternyata iya. Maka ini berarti sudah memenuhi, sudah membantu meningkatkan gitu. Nah, ketika membahas tentang memenuhi, meningkatkan, lain sebagainya dengan mengutip apa yang ada di bab 2 ini. Seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya pelajari dulu. Yang lain? Terima kasih, Bapak. Yuk. Yang Bapak, lain ada saya yang mau tanya. silahkan. Untuk bab 2 itu kan literatur review ya, teori-teori yang mau dibahas. Tuh. Nah, saya nyari referensinya banyak dari artikel-artikel gitu, tapi di dalam artikel itu referensinya juga banyak yang ngambil dari buku-buku yang udah lama gitu, Pak. Oke. Nah, itu Ya, pasti. boleh nggak kalau misalnya saya masukin juga yang referensinya yang dari buku-bukunya itu udah lama itu? Boleh. Jadi gini ya, yang di dalam menulis itu, di dalam menulis sebuah artikel ya, namanya reference, itu ada yang namanya ini, main reference. Ada juga, ini bahasa saya ya, kalau bahasa ilmiahnya saya lupa. Nah, yang kedua itu secondary kayaknya ya. Nah, kita menyebut dengan main reference ketika kalian langsung menuju ke sumber utamanya. Misalnya, critical thinking. Critical thinking itu kapan? Siapa yang bilang menyebutkan bahwanya critical thinking itu teorinya siapa? Nah, misalnya lagi ada ini nih. Kalian pasti pernah dengar yang namanya ini ya. Nah, ini kan sudah pernah ya. Ya enggak? Nah, ini itu yang bahas ini itu punyanya siapa ini? Punyanya si ini kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi ketika ini kan terkenal punyanya si Blooms. Nah, ini ya yang Bloom's taxonomy itu. Nah, ketika kita ngomongin seperti ini, HOTS, maka main reference-nya adalah cari buku yang ditulis oleh yang menulis tentang Blooms, yaitu punyanya si Blooms. Karena Blooms itu kan sudah tua. Jadi buku-buku ketika kalian menyebutkan dengan main reference, maka reference-nya adalah dari si Blooms-nya, bukunya Blooms ini. Gitu, ataupun buku-buku yang membahas tentang Blooms. Nah, ketika kita menyebutkan secondary reference, maka misalnya ini biasanya kalau ini ya books. Nah, misalnya Bloom's book. Nah, kalau ini misalnya itu artikel. Jadi di artikel itu menyebutkan teorinya si ini. Jadi artikel ini mengambil dari ini, dari book main reference itu. Makanya secondary reference. Kalau menurut saya seperti itu. Saya lupa istilahnya. Nah, jadi misalnya tadi si Santi ya. Nah, ketika hendak menulis misalnya dari maka bisa ditulis seperti ini. Ini yang ditanyakan oleh Nixel kalau tidak salah ya. Misalnya ini yang nulis adalah HOTS-nya si Blooms. Nah, yang nulis Blooms gitu ya. Nah, kemudian yang ini misalnya Maesaroh misalnya menulis sebuah artikel dengan mengutip si Blooms. Nah, misalnya ini tahun 1990 misalnya terlalu 8 misalnya 67 misalnya. Nah, bukunya itu tahun jadul. Nah, ini tahun 2019 kan bisa. Nah, ketika seperti itu, nah what is important misalnya. Misalnya ini yang ditulis oleh Blooms tahun 1997, 67. Nah, ketika Maesaroh mengutip di sini, maka si Maesaroh bilangnya
menulisnya adalah it is necessary to, misalnya, include HOTS in a classroom activity. Nah, ini kan Maisaro nulisnya gini. Nah, ini kata siapa? Kata si Blooms. Nah, ketika kalian hendak menulis, maka tinggal diparafrase lagi sama kalian. Nah, misalnya mau ditulis seperti ini. Blooms proposed that, nah tinggal disesuaikan saja. Misalnya HOTS, oh ya ini harusnya ditulis ya. Ini kata tahun berapa? Ini tahun 1967. Nah, Bloom proposed, Bloom, oh ya ini ditambahin. Nah ini cited in Maisaro tahun 2000. Jadi aslinya sumbernya adalah dari si Maisaro, tetapi dari Bloom sumber utamanya gitu. Propose that HOTS misalnya must be jangan embedded, misalnya must be integrated. Nah, in learning process. Kan intinya sama nih. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ketika seperti ini, Lums, nah ini aslinya, poinnya kan cuma ini. Poinnya ini. Nah, poin ini itu sebenarnya adalah si kata-katanya si Bloom tahun 1967. Nah, biasanya kalau yang jadul-jadul kayak gini digunakan untuk definisi biasanya. Definisi ataupun penjelasan. Nah, kalau menggunakan si artikel seperti si Maisaro ini, nah biasanya pembuktian gitu. Bisa dipahami sampai sini semuanya? Paham, Pak. Paham. Nah, jadi, nah nanti ini yang kayak Maisaro. Nah, barulah di sini Maisaro, misalnya ya, ini kan masih sama nih. Ini kan saya cuma buat contoh aja ya. Prove that, nah, HOTS integration is not an easy thing to do. Nah, ini kan bukti. Ini adalah hasil penelitiannya si Maisaro. Bisa dipahami ya? Nah, ketika seperti ini, maka nanti ketika kalian membahas di discussion di bab 4, maka bukti-buktinya si Maisaro, nah misalnya ada it is also supported by a study conducted in nah misalnya di Indonesia ada banyak. Nah, is also supported by, oke, jangan plus tadi ya. Some misalnya. Misalnya kalian menemukan banyak. Some studies conducted in Indonesia. Nah, ini kan kalian misalnya kalian menemukan beberapa penulisan, misalnya Johnny 2018. Misalnya nama Indonesia ya. Jujun misalnya 2017. Misalnya siapa lagi? Paijo misalnya 2020. Nah, gitu.
Nah, ini nanti di bab 4 akan bermanfaat. Loh, itu loh, ternyata setelah diteliti, HOTS ini ternyata memang tidak mudah. Nah, tidak mudah dikerjakan oleh orang Indonesia, oleh guru Indonesia. Karena kata si responden saya itu, katanya soalnya si HOTS ini memerlukan ini. Nah, penemuan ini sesuai loh dengan penemuan. Jadi, guru ini mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si Joni, Jujun, dan Paijo. Jadi ini nanti akan keluar lagi di bab 4. Gitu, di discussion-nya nanti. Jadi fungsinya dia di sini itu ada gitu sebagai bahan referensi untuk menguatkan bahwasanya situ bikin getuk dicampur gula jadinya manis. Saya juga coba bikin getuk tambah gula ternyata rasanya juga manis juga. Jadi teorinya intinya adalah getuk plus gula jadinya ya manis gitu. Tapi kan nggak mungkin ketika, loh punya saya kok ternyata pahit sendirian. Lah berarti ada yang error dengan data kalian gitu. Ternyata yang dicampurin bukan gula, misalnya pupuk. Nah, dikiranya gula. Berarti errornya ada di situ gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Apakah cukup jelas? Halo? Cukup jelas, Pak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Masih cukup banyak waktunya nih. Bapak bisa mau nanya. Ya silakan bisa. Saya kan lagi nyusun yang bab 2 ya, Pak. Nah, saya tapi agak bingung gitu, Pak, sama teori-teori apa aja yang mau dicantumkan gitu di bab 2. Saya baru sampai yang perception. Nah, di perception itu saya nulis ada definisi, karakteristik, apalagi ya, Pak? Saya agak lupa. Kalau kayak gitu bener nggak sih, Pak? Maksudnya, sebenarnya apa ya, teori-teori yang harusnya dipakai itu, kayak gimana gitu, Pak? Kamu Soalnya saya perception masih tentang apa? Perception? of EFL learner about digital learning activities during online learning. Kayak tentang digital? About digital learning activities during online learning. Ini kamu nanti menerjemahkan online learning itu gimana tuh? Nah, ini dia, Pak. Maksudnya saya masih bingung. Di bagian EFL learner, EFL learner dimasukin ke teori nggak sih, Pak? Iya. Yang saya mau tanyakan ke kamu kan kamu harus paham ya. Oke, research questions kamu apa? Research question. Saya lupa. Nah, ini Sebentar, Pak. hal-hal seperti ini harus sudah di luar kepala ya kalau kalian sudah mengerjakan ini gitu. Sebentar, Pak. Saya lihat dulu deh. Nah, oke, nggak usah dilihat, nggak usah. Bedanya digital learning activities dengan online learning itu apa? Menurut kamu ini hal yang sama atau beda? Hal yang beda. Agak Nah, sama sih. Bingung. ketika beda, makanya ini berarti kamu kan harus bacakan. Ini semua yang saya capital itu yang harus ada nih. Ini juga harus ada ya. Ini juga harus capital ini sebentar. Nah, maka ini harus ada semuanya ini perception, EFL learners. Nah, EFL learners ini kan konteksnya. Nah, ini juga ada digital learning activities. Jadi ini yang harus ada dengan judul ini. Kalau saya menjadi pembimbing kamu, maka urut-urutannya adalah ini perception, kemudian perception itu apa, kemudian EFL learners,
Saya urutkan seperti ini. Nah, ini yang oh ya, ini dulu nih. Kalau saya akan ngurutinya seperti ini. Terus kemudian, nah, kalau saya akan ngurutinya seperti ini, kenapa? Oke, coba sambil Risa sambil mencari itunya ya. Kenapa saya urutkan seperti ini? Jadi ketika kita ngomongin perceptions itu di sini, maka adalah yang penting definisinya apa, otomatis dari berbagai teori. Kemudian di bab 2 ya, penelitian-penelitian yang ada. Nah, ini kan kembali lagi ini ya, yang umum ke spesifik. Penelitian yang sudah ada. Oke. Nah, penelitian yang sudah ada tentang itu, manfaat pengaruhnya misalnya, pengaruhnya terhadap pembelajaran. Nah, ini harus ada. Karena ini nanti definisi ya, supaya tahu persepsi itu apa. Kemudian penelitian ini untuk mendukung. Nah, pengaruhnya terhadap pembelajaran ini juga akan didukung dengan si penelitian-penelitian yang sudah ada ini gitu. Manfaatnya apa sih tentang persepsi ini? Nah, ini maka ya otomatis juga sama. Definisinya apa? Tidak harus ditulis ya, subheading definition of EFL learners, langsung aja ditulis di bawahnya. EFL learners adalah bla 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 gitu, baru di bawah poinnya function atau apa gitu. Nah, kemudian ketika sudah digomongkan definisi, maka kalian fokus sebutkan, maksudnya jelaskan EFL yang akan diambil datanya, yang akan dijadikan responden. Gitu. Jelaskan secara detail background-nya gitu. Nah, misalnya nih, kalian mau membahas tentang EFL. Coba Risa masih di sini kan? Risa ini nanti respondennya Masih, Pak. siapa? Respondennya. Respondennya teman-teman dari UIK. Berarti kampus. Ketika Iya. ngomongin tentang EFL learners, nah maka ini ketika dibahas tentang EFL learners, maka kamu harus jelaskan konteks atau situasi mahasiswa. Nah, di Indonesia itu EFL learners itu dibagi berbagai macam. Nah, SD, sejak SMP, SMA, dan universitas. Nah, di universitas itu juga termasuk EFL learners, di mana mereka mempelajari ini. Nah, ketika di sini disebutkan mata kuliahnya, maka kamu akan mengambil mata kuliah apa gitu. Karena kan mahasiswa. Mata kuliah apa nanti? Kenapa, Pak? Nanti akan Gimana? ngambil mata kuliah apa? Mata kuliah bahasa Inggris. Soalnya saya kayaknya tuh nggak cuman dari teman sekelas, Pak. Jadi Iya, ada mata kuliahnya kan ada namanya. Bahasa Inggris apa? bahasa Inggris apa ya? Saya belum nanya sih. Nah, ini harus spesifik, di sini harus diperkirakan. Karena EFL learners di sini, mereka belajar apa? Ini yang harus diperhatikan. Kalau saya ya, mereka belajar apa? Kok bisa disebut EFL learners kalau di kampus? Mereka ini mahasiswa ya. Nah, ini belajar apa? Karena mata kuliah apa yang di sini ini nanti akan menentukan digital learning activities-nya. Gitu. Nah, digital learning activities ini kamu harus jelaskan otomatis definisinya. Kemudian caranya, macamnya. Gitu. Nah, ketika seperti ini nanti, apakah kegiatan si kuliah yang EFL learners ini nanti masuk nggak ke kegiatan ini? Kalau nggak masuk ke sini, ya nggak bisa dijadikan responden. Bisa dipahami, Lisa, sampai sini? Gimana, Pak, yang tadi? Misalnya,
Ini kan EFL Learners itu kan ada EFL, ini kan definisinya. Oh, EFL Learners adalah mahasiswa yang bukan bahasa Inggris. Level-levelnya itu banyak, salah satunya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini disebut EFL Learners karena mereka belajar mata kuliah yang banyak. Nah, salah satunya adalah apa? Misalnya, salah satunya adalah, nah sebutkan ya, mata kuliah ini adalah mereka belajar ini. Nah, kita sebutkan saja salah satunya adalah misalnya speaking. Apa misalnya kalian tuh? Misalnya academic speaking misalnya. Nah, ketika kamu ngomongin academic speaking, gitu kan? Nah, pertanyaannya di sini kan ini selesai sampai sini EFL Learners-nya. Nah, ini kan menjelaskan tentang si objek kan, ingat tadi umum ke spesifik. Nah, setelah ditahu EFL Learners di sini mempelajari academic speaking, maka di digital learning activities ini nanti kalian harus menyebutkan definisi digital learning activities adalah kegiatan yang bla 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 bla, caranya bagaimana, macam-macamnya bagaimana. Nah, academic speaking ini memenuhi syarat dari digital learning activities apa enggak kegiatannya? Bisa dipahami, Risa? Paham, Pak. Nah, kalau ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di academic speaking kok tidak memenuhi persyaratan dari digital teori-teori tentang digital learning activities, ya berarti tidak bisa kamu ngambil data di sini. Karena kelas ini tidak memenuhi persyaratan dari digital learning activities yang dimaksud gitu. Jadi semuanya harus berdasarkan teori gitu. Bisa dipahami sampai sini, Lisa? Bisa, Pak. Jadi ketika nanti saya ngecek ngelihat bab 2 ini, itu sangat gampang karena sudah terbiasa gitu. Ini kok ada di sini buat apa gitu. Jadi kalian mau naruh apa di situ, ya harus berhati-hati juga gitu. Bisa dipahami ya? Jangan menaruh sesuatu yang tidak kalian pahami ini nanti buat apa. Karena kalau kalian nulisnya sangat banyak, itu bisa dipastikan adalah copy paste. Ketika copy paste, kemudian kalian tidak tahu ini fungsinya buat apa, ya sudahlah, berarti bingung itu kalian gitu. Makanya harus tahu. Nah, ketika di sini disebut dengan online learning itu seperti apa? Otomatis ketika di sini adalah definisinya. Nah, kenapa bisa disebutkan dengan COVID misalnya? Caranya. Nah, ini semuanya nyambung ke bawahnya. Masuk enggak kegiatannya di situ dengan cara yang di sini gitu. Jadi dipahami? Bisa, Pak. Itu. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan, Risa? Sejauh ini belum, Pak. Bapak Udah paham ya? Insya Allah. Bapak nanti saya mau minta rekaman ini boleh? Ya, boleh nih. Suara kamu juga terekam, nanti saya upload. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Silakan. Dong? Ada enggak? Pak, Ya, silakan. berarti dari tadi pertanyaan Risa itu berarti nggak apa-apa ya Pak kalau misalkan kita tuh isinya misalkan pada teori tapi nggak banyak gitu Pak, nggak maksudnya nggak panjang gitu, asal nyambung dan nah ya itu Dan apa? dan misalkan sumbernya ada gitu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Namanya dunia akademik itu yang menggunakan pikiran akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak harus banyak. Memang ada beberapa generasi yang kok sedikit sekali, harusnya banyak gitu. Ya kalau mau banyak ya udah tinggal dicek aja, itu kan sudah ada referensinya. Kalau saya gitu. Itu loh sumbernya, silakan dibaca aja gitu. Ya, tapi nanti ketika ke pembimbing ya tinggal ditambahin aja. Saya tidak menuntut kalian untuk yang 100% tidak, ya pasti ada copy paste-nya sedikit itu ada. Yang penting kalian itu tahu itu isinya apa, maksudnya apa gitu. Jadi yang namanya judul, research questions itu harusnya sudah berada di luar kepala seperti itu. Oke, ada yang lain? Apakah cukup jelas, Nexa?
Halo? Halo, halo. Apakah suara saya masih kedengeran? Kedengeran, Pak. Oh, diam aja kalian. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Yang lain? Tidak ada? Ini, Pak, ada lagi. Ya, silahkan. Kalau misalnya di bab 2 itu isinya teori-teori aja atau misalnya kita ada opini kita gitu, Pak. Jadi kayak kita ngejelasin sesuatu dulu, terus abis itu ada ada kutipan sumber, terus nanti kita ngejelasin lagi, terus ada kutipan sumber gitu, Pak. Apa Ya, gimana? seperti itu. Jadi namanya bab 2 itu memang isinya teori-teori. Tapi kan teori-teori ini kan nih, kalau kamu lihat persepsi evaluasi ini kan misah di mana-mana kan? Dan Iya. banyak sekali. Jadi kalian tidak bisa asal masuk-masukin. Jadi yang kalau sekalian masuk-masukin itu ya harus kalian tambal sulam dengan kalimat kalian sendiri. Misalnya definisi persepsi kalau menurut ini. Nah, berarti ini artinya seperti ini ya. Nah, itu kalimat kalian sendiri. Nah, penelitian yang sudah ada itu tadi contohnya yang ini. Nah, yang ini nih contohnya nih. Nah, ini kan ini totally kalimat kalian sendiri nih. Nah, ketika kalau di bab 2 ini selalu seperti itu by some studies conducted in Indonesia, misalnya Joni. Nah, ini bisa dilanjutkan. Nah, Joni otomatis di sini Joni ada tahun 2018. Studied about apa? Ini spesifiknya. Ini summary dari studinya si Joni gitu. Kalau ini penting berarti bisa disampaikan gitu. About misalnya HOTS implementation in misalnya elementary school misalnya. Nah, ini nanti ini kan merupakan summary gitu ya. He found that misalnya students could not, kan ini tadi kan apa, tidak mudah ya, couldn't comprehend misalnya, comprehend the task given by teachers. Nah, kemudian sama jujur, bla bla bla. Nah, baru ini kalimat ini kan summary-nya. Baru kalian, tambahin. It means that. Nah, ini kalian sebutkan. Jadi hasil dari yang kesusahan-kesusahan ini nih, kesimpulannya apa? Misalnya, it means that HOTS integration requires more time and efforts. Gitu. Misalnya, ini berarti kalimat kalian sendiri. Gitu. Nah, ini supaya nanti paragraf-paragraf yang ada di sini semuanya itu nyambung. Itu tugas kalian itu menambah-nambahkan. Jadi kenapa kalian tulis ini? Nah, kenapa saya urutkan seperti ini? Nah, pengaruhnya terhadap pembelajaran itu ini. Baru masuk pembelajaran. Nah, definisinya, kemudian misalnya EFL yang dijalankan responden itulah mahasiswa. Nah, salah satu kegiatan mahasiswa adalah bla bla bla. Itu kan kalimat sendiri. Nah, mata kuliahnya adalah academic speaking gitu. Jadi kalimat sekalian ya harus ada di situ yang menghubungkan antara yang satu dan yang lain, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah ditampilkan gitu. Yang lagi silakan. Cukup, Pak. Terima kasih. Yang lain? Tidak ada? Ini banyak kok yang hadir ya.
Jangan lupa ya absen, silakan ketik absennya di biasa. Ada yang mau bertanya tidak? Semuanya aman-aman saja. Hari ini terakhir ya. Saya Pak, Silakan Nurani. Apa pertanyaan? saya kan mau terkait pengutipan Pak. Mm-mm. Saya kan ngutip dari jurnal. Artikel Terus di jurnal maksudnya. tersebut Artikel apa jurnal? artikel jurnal. Jadi jurnal apa Ya. artikel? Jurnal. Jurnal itu tidak bisa Nah. dikutip. Artikel Pak, artikel jurnal. Gimana ya? Artikel namanya ya. Ya, dari artikel itu Pak, dia itu udah ngutip dari artikel lain gitu. Misalnya kayak according to Robert, Salem, and Ibrahim, cited in ini. Nah, saya kan, dia kan ngambilnya dari jurnal, dari artikel lain juga. Jadi gimana tuh Pak cara penulisannya? Penulisannya ambil yang penulis aslinya, kemudian kamu ngambil dari artikel itu penulisnya itu. Gitu. Oh gitu. Jadi kayak misalnya seperti ini. Misalnya ya, sebentar saya share dulu. Misalnya, misalnya saya mulai dari sini. Nah, itu kan misalnya according to misalnya Robert, nah, misalnya di sini tahun 1980, cited in misalnya John tahun 2010 gini ya. Nah, ini kan ini kalimatnya. Nah, ini diambil dari tulisannya si Budi misalnya di tahun 2019. Ini kan ya, tulisan Budi di tahun 2019 according to Robert bla 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 bla. Nah, maka kalian bisa nulis aja di sini oke. 1980. Nah, ini maka ditulis saja yang terakhir aja. Budi. 2019. Kalau dia pengen tahu ini Budi dari mana, ya dia harus pergi ke tulisannya si Budi gitu. Oh, ternyata Budi dapatnya. Nah, inilah yang secondary sources yang keberapa gitu. Bisa dipahami sampai sini, Nur Aini? Ya Pak. Nah, jadi karena kalian dapatnya dari Budi, ya kalau misalnya dia mau tahu, membaca kamu mau tahu ini sebenarnya siapa sih? Ya harusnya lihatnya ke Budi. Oh, ternyata Budi itu dapatnya dari John. John ini siapa? Jadi John-nya kena juga nanti. Kalau si pembacanya tidak begitu peduli, ini sebenarnya dari mana sih? Budi itu siapa gitu ya? Ya tidak akan dicek kan gitu. Yang penting dia dapat yang ini. Yang penting ini tidak pernah hilang. Karena dia yang mengucapkan utamanya. Gitu. Yang mau ditanyakan lagi, silakan. Saya Pak, mau tanya lagi. Silakan, boleh. Judul artikel saya kan the role of EFL teachers in promoting learner autonomy during COVID-19 pandemic. Nah, di bagian apa namanya? Definition of terminologinya itu the role-nya itu Nggak usah. dijadiin ini ya Pak, apa sih? Enggak. Teorinya gitu. Tidak. Ini kan Jadi, ya. the role of EFL teachers in promoting learner autonomy during COVID-19 pandemic. Nah, jadi ini aja nih yang penting. Pandemiknya, learner autonomic-nya, kemudian
EFL teacher-nya. Nah, itu aja cukup 3. EFL teacher-nya, learner autonominya. Yang kamu maksud EFL teacher itu siapa? Gitu. Yang dimaksud dengan learner autonomy itu apa? Yang kamu maksud pandemik itu apa? Jadi kan EFL teacher kan siapa, melakukan apa, di mana, itu kapan, gitu kan intinya. Gitu. Jelas sampai sini? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Yang lain ada nggak? Pak, saya mau nanya lagi. Boleh, silahkan. Itu kan kalau apa sih melihat dari kondisi sekarang kan saya ambilnya dari selama pandemi. Nah, jadi dalam pembahasannya itu saya boleh kan maksudnya menjelaskan tentang online learning sama teknologinya gitu. Boleh. Intinya ya bisa menyambungkannya gitu. Nah, pandemi itu kan adalah suatu kejadian. Itu kan ketika di situ ya pandemi. Nah, di dalam pandemi itu nanti ada peraturan pemerintah mewajibkan pembelajaran secara online. Nah, ketika pembelajaran ini bab 2 ya berarti ya yang dibahas ya Nuraini ya. Iya, Pak. Nah, maka bukan pandemiknya yang dibahas ketika melihat judulnya ini. Maka yang seharusnya dibahas adalah, bentar kita lihat judulnya ya. The role of EL teacher in promoting learner autonomy during pandemic. Nah, COVID. Maka yang dibahas di bab 2-nya itu adalah learning during pandemic. Itu subsection-nya kalau menurut saya ya. Kenapa learning during pandemic? Maka di situ ketika dibahas di sini ini kan di atas ini kan sebentar. Nah, ketika ngomongin di sini ini subheading-nya ini kan harus itu kan. Nah, maka di sini yang umumnya apa? Berarti kan pandemik itu apa ada COVID bla 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 bla. Kemudian makanya ada peraturan pemerintah di mana mereka harus pembelajarannya secara online. Ya enggak? Nah, baru di sini agak spesifik lagi. Pembelajaran secara online itu menurut teori adalah ini gitu. Contohnya adalah si A, si B, si C, si D, yang sudah ada tentang pembelajaran secara online. Nah, gitu. Itu. Nah, kalau kita melihat jadi judulnya itu tadi, ya promoting learner autonomy. Jadi dicari yang ada nyambung-nyambungnya dengan learning autonomy gitu. Nah, maka di sini disebutkan karena learning during pandemic, pembelajaran online itu ya menurut beberapa penelitian itu bisa mendukung learner autonomy seperti yang dilakukan oleh ini, tapi tidak dijelaskan secara detail gitu. Karena penjelasan secara detailnya itu nanti ada di bawahnya si learning autonomy itu tadi gitu. Bisa dipahami Nuraini? Iya, Pak. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, saya mau minta pendapat Bapak. Silahkan. Siapa Kalian yang nanya. Ya, Nixel ya? Ya. Apa? Bentar Pak, ini saya tulis dulu di chat box. Udah ditulis belum? Oke. Nah, itu Pak saya mau nanya, kan di situ kan ada tulisan ya. Jadi ini dari jurnal orang. Artikel nah, maksudnya. Ya, artikel. Nah, dari artikel orang. Artikel orang ini pokoknya dia pakar juga. Tapi di sini kan dia nyebutin ya, Anne Oakley 1972 was the one first social scientist bla 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 sampai titik nih, sampai seks nih. Terus udah gitu di sini kan juga dia bilang according to Oakley bla 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 bla. Nah, di sini ada kalimat lagi in other words. Nah, yang saya mau tanyain di kalimat in other words ini sampai female sampai titik itu masih idenya si
Oakley apa si ide si penulis artikel itu, Pak? Penulisnya. Berarti yang in other words itu ide si penulisnya ya. Kalau kita Betul. ngutip, kalau kita ngutip berarti ya udah kutip yang si penulis penulis artikelnya, Pak. Ya kamu yang mau kutip yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah berarti penulisnya. Oh iya, Pak. Penulis artikel ini. Nah, inilah bedanya antara artikel yang sudah terindeks Scopus sama yang tidak. Jadi di situ tugas kalian sebagai seorang penulis akademik, kalian tidak harus menulis persis seperti ini ya. Itu akan butuh waktu yang sangat lama. Tapi ini adalah text mentor yang bagus karena di sini ada namanya transitional words. Nah, ini untuk menyampaikan, oh ini udah ganti ya, bukan punya dia lagi gitu. Dengan kata lain, gitu. Ini adalah teori ucapannya si penulisnya gitu. Karena ini adalah apa namanya? Rangkuman pemahaman dari penulis tentang apa yang diucapkan sebelumnya, yaitu tentang ini. Yang ini nih. Gitu. Jadi si penulis ini nih memahamkan ini kan agak lumayan repot nih. Kalau artinya seperti itu artinya seperti ini loh gitu. Ini kata lainnya menurut dia gitu. Ada yang ditanya lagi? Udah, Pak. Terima kasih. Yang lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Silahkan. Jadi gini, Pak, kan saya kan ganti judul ya, Pak. Tapi masih tetap mencangkup ke mall gitu, Pak. Nah, terus kan saya tadinya kan judulnya mau ngasih pendapat judulnya itu ke dosen saya, Integration of Internet Tools, Enhance Pronunciation Skills, Effectiveness of Educational Content of YouTube. Aduh pusing itu. Terus. Ya, terus kata dosen saya di apa sih namanya itu dipermudah lah, ya disederhanakan. Iya, Katanya susah. Terus? Katanya improving students English pronunciation skills through, saya kan meneliti BBC Learning English ya Pak. Jadi improving students English pronunciation skills through BBC Learning English YouTube video. Emang boleh ya Pak kalau judul pakai improving Pak? Tidak. Katanya. Iya Pak. Tidak boleh. Boleh Pak. Coba diucapkan lagi. Coba nih. Judulnya tadi? Improving students English pronunciation skill through BBC Learning English YouTube video. Learning English. YouTube video. Oke, ini ada pemborosan kata. Nah, kamu pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan kamu kan, apakah boleh pakai menggunakan kata improving? Kalau kamu tanya saya, jawabannya tidak. Ya, Pak. Nah, jadi saya jelaskan tapi ya, kenapa tidak? Ya. Sekarang coba kamu jawab pertanyaan saya. Ketika seperti ini, paling kegiatannya adalah anak disuruh nonton videonya, benar? Iya, Pak. Ketika anak disuruh nonton video, apakah misalnya saya nyuruh kamu nonton BBC sehari semalam 24 jam selama 30 hari. Kemudian saya ajakin kamu ngomong, apakah pronunciation kamu menjadi seperti yang ada di BBC? Tidak, Pak. Nah, kamu udah tahu jawabannya berarti kan? Ya. Nah, jadi maka dengan menonton video itu tidak mengimprove apapun. Iya, Pak. Nah, maka kenapa judul improve itu tidak bisa? Karena improve itu sebentar. Misalnya, Audria, kamu baca ini apa? Enough. Nah, kapan kamu tahu ini bacanya enough? Waktu pas SMK, Pak. SMK. Kapan pertama kali kamu lihat kata ini? Waktu SMK. SMK. Butuh berapa lama kamu bisa memahami bahwasanya ini bacanya enough? Sekitar sebulan kali ya, Pak.
Bulan. Yakin? Iya. Oke. Nah, ini adalah dari satu kata. Jadi dengan melihat seperti ini, itu ya akan butuh waktu sebenarnya. Sekarang ini aja deh, jangan ini. Gini. Oh iya. Kamu tahu ini ya? Tahu kan? Tahu, Pak. Tahu? Tahu, Pak. Oke. Kemudian tahu ini? Tahu? Tahu, Pak. Nah, sejak kapan kamu belajar itu 3? SMP, Pak. SMP. Sekarang udah kuliah semester 6. Itu berarti udah, anggap saja sejak SMA kelas 1, berarti udah 3 tahun, tambah 3 tahun, udah 6 tahun ya. Iya, Pak. Nah, kamu bisa nggak menggunakan ini di dalam kalimat dengan baik dan benar ketiganya? Belum, Pak. Nah, berarti kan kata ini itu butuh waktu, Iya. misalnya ini saya ganti dengan kata grammar misalnya. Oh iya. Bisa dipahami ya maksud saya? Iya, Pak. Jadi kalau mau ini jangan pakai kata improving. Tapi kalau saran saya, misalnya ini. Nah, itu teorinya pun banyak. Scaffolding itu menguatkan gitu, menguatkan. Jadi yang dikuatkan itu bukan improving. Kamu mengukur improve itu susah. Kalau mengukur scaffold itu bisa. Nah, terus ini melalui ininya mau diapain ininya? Emangnya ketika anak diajarin, oke, kamu nonton, terus mereka jadi lebih bisa gitu? Enggak sih, Pak. Terus supaya lebih bisa diapain kira-kira? Kalau misalkan diganti sama educational content of YouTube gimana, Pak? Apapun itu, pertanyaannya adalah konten YouTube itu kamu apakan nantinya? Nanti saya kayak teliti ininya, Pak. Perubahan si orangnya itu kalau udah. Ya, setelah belajar dengan YouTube gitu. Iya. Nah, belajarnya gimana? Karena YouTube ya diam aja di situ YouTube. Nah, itu kan pasti harus digunakan supaya si peserta didiknya itu jadi bisa lebih bisa dalam pronunciation. Itu diapain videonya? YouTube-nya diapain? Ini kali ya, Pak, dipahami kali, Pak. Belum kepikiran sampai situ, Pak. Masih. Nah, makanya ketika kamu bilang scaffolding ataupun improving students English pronunciation skills through BBC, itu bagaimana caranya? Itu yang perlu diketahui. Nah, dalam bayangan kamu gimana? Nah, sebelum saya tanya-tanya di sidang ya, nah bayangan kamu nanti gimana? Harus diapakan? Nih, oke, saya akan permudah pertanyaannya buat Audria. Audria mau memperkuat ataupun bahasanya tadi kan mengimprove pronunciation-nya students, ya kan? Iya, Bu. Iya. Bagaimana cara kamu menguatkan pronunciation mereka? Dengan cara apa? Ini jangan dilihat dulu. Gimana cara kamu memperkuat mereka? Memperkuat si pronunciation mereka dengan cara apa? Rencana kamu? Melakukan pelatihan gitu, Pak. Pelatihan. Contohnya, nah terus hubungan pelatihan itu dengan BBC Learning English ini diapain? Jadi kayak misalkan nanti dia kan saya itu latih pronunciation-nya. Kan misalkan sebelumnya saya ngelakuin kayak survei gitu, Pak, ke anak SMA misalkan contoh. Nah, terus udah gitu saya ngituin kuesioner, jadi konten di YouTube video apa yang sering mereka tonton. Nah, misalkan kebanyakan pada milihnya BBC Learning English, Pak, yang bisa ngerubah
pronunciation mereka gitu, Pak. Ini udah disurvei atau belum? Kemarin saya nanya ke sekitar 30 siswa. Mm-mm. Teman-teman adik saya kebanyakan milihnya BBC Learning English, Pak. Oh, berarti sudah. Iya. Nah, kalau sudah survei, berarti ini bukan improving student English pronunciation skills through ini. Kalau judulnya seperti ini itu nanti jadinya action research. Kamu melakukan action. Oh, iya, Pak. Nah, kalau seperti itu berarti itu kan sudah terjadi, sudah bertanya. Lah terus kamu tanya lagi enggak? Nah, terus menurut kamu gitu, mereka memilih BBC Learning English itu kenapa? Tanya enggak? Iya, Pak, nanya. Kenapa Cuman katanya beberapa jawab katanya di BBC Learning English tuh kayak banyak banget pembelajaran bahasa Inggris dari dasar sampai ke itu, Pak. Terus sama ada cara ngelatih pronunciation mereka, makanya mereka lebih milih BBC. Terus apa yang mereka lakukan dengan BBC Learning English itu? Saya nggak nanya itu, tapi saya nanya ke adik saya. Katanya kalau misalkan dia nonton BBC Learning English tuh kayak ngikutin pengucapan, kayak dia tuh suka ngelatih sendiri, Pak. Misalkan kayak nonton tentang pronunciation skills atau pronunciation practice. Nah, terus nanti dia tuh ngepraktekin, Pak. Ngepraktekin. Terus sambil kayak misalkan ada beberapa kosakata yang dia tahu, yang udah dia tonton di BBC Learning English, sambil dengerin lagu, nah dia suka praktekin, Pak. Tuh. Nah, kalau seperti itu berarti kan ada kegiatannya. Berarti Iya. kalau teori yang bisa masuk seperti itu kan kegiatannya kamu, jadi dari cerita kamu adalah anak-anak SMA itu sekarang banyak yang nonton, benar ya? Nonton BBC. Iya, Pak. Setelah nonton, terus mereka praktekin sendiri gitu ya? Iya. Nah, ketika mereka menonton, kemudian mereka praktek, itu berarti kegiatannya itu sesuai dengan apa? Apakah itu disuruh oleh gurunya, atau memang mereka kerja sendiri gitu? Mereka keinginan sendiri kali, Pak, kayaknya. Nah, itu kan perlu diceriti. Nah, kalau Iya. kalian sendiri berarti menurut kamu kenapa itu mereka seperti itu? Mungkin pengen punya skill bahasa Inggrisnya yang bagus kali, Pak. Berarti si adikmu ini menerapkan yang namanya bla 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 di dalam mempelajari bahasa Inggris, yaitu pronunciation. bukan dia. Oh. Adik saya belajar pronunciation bahasa Inggris dengan menerapkan bla bla bla. Apa itu bla blanya? Dengan apa ya, Pak? Saya bingung, Pak. Ini biar kamu bisa masuk ke teorinya gitu. Nih. Adik saya nonton kan? Ya. Nonton video dan meniru. Usahanya itu adalah salah satu bentuk dalam belajar pronunciation. Apa itu? Titik-titiknya. Ayo. Salah satu bentuk dalam satu bentuk pelatihan dalam belajar pronunciation. Emang dia ikut pelatihan? Enggak sih. Ya tahu. Apa? Yang lain boleh bantu, silakan. Nggak hanya dia saja ya. Nggak saja Audrey saja. Apa? Self-learning gitu, Pak. Apa? Self-learning. Salah satu bentuk self-learning yang dia terapkan. Nah, self-learning berarti sama dengan? Oke, saya tulis. Yang bahasa Indonesia kira-kira apa?
Ada yang lain? Ayo, ini banyak banget loh ini, 28 orang. Self improvement, Pak. Apa? Self improvement. Sama aja, self learning. Yang lain? Usahanya itu adalah salah satu bentuk yang ada teorinya gitu loh. Teori apa ini? Self improvement, Pak. Sama, self learning, self improvement sama. Oh, iya. Yang lain tadi ada satu lagi selain Excel, siapa bersuara tadi? Self awareness, bukan Pak? Self awareness, bentuk self awareness yang diterapkan dalam belajar pronunciation. Bukanlah, masa nonton itu Belajar mandiri. salah satu bentuk belajar mandiri. Iya, belajar mandiri itu kan self learning. Itu adalah sebuah depannya S. Astagfirullahaladzim. Apa? Student center learning kayak Pak. Bukan. Astagfirullahaladzim. Strategi. Iya enggak? Strategi. Iya, Pak. Bener enggak? Iya, Pak. Jadi, ketika kalian melihat sebuah situasi, itu kalian harus paham ini teori yang bisa masuk itu apa gitu. Karena yang namanya video itu tidak bisa melakukan pembelajaran. Video itu adalah benda mati, barang mati, hanya tool saja atau media. Dan dia tidak bisa melakukan pembelajaran. Nah, ketika kita ngomongin tentang video, maka video ini di sini itu tidak melakukan pembelajaran. Nah, tadi ini kalau dari kasusnya siapa, kalau judulnya seperti ini, harusnya ini tuh bukan BBC Learning Video. Maka kalau ini tuh harusnya menggunakan, nah ini, video based learning. Kalau gurunya menerapkan atau menggunakan video-video dari BBC atau YouTube dalam pembelajaran. Tetapi kalau dari ceritanya Audria tadi, kan nggak dipakai. Gurunya tidak menerapkan itu. Benar nggak, Audria? Iya. Nah, tapi adiknya itu nonton sendiri, kemudian tiru-tiru. Itu kan berarti kan dia belajar mandiri. Itu kan namanya, kalau di teori namanya strategi. Strategi dalam meningkatkan ini. Kalau ini, maka dia harus menggunakan ini. Classroom Action Research. Tapi kalau tadi, berarti menggunakan ini. Kan sudah terjadi. Dia sudah survei. Ternyata anak-anak itu, anak-anak SMA banyak yang nonton ini. Oh, berarti itu strategi mereka dalam meningkatkan atau memperkuat English pronunciation gitu. Maka yang perlu diteliti adalah teorinya tentang strategi. Bisa dipahami, Audria? Oh, iya, Pak. Nyambung nggak sekarang? Nyambung, Pak. Nah, jadi bisa student strategies. Nah, misalnya di sini spesifikasikan. Jadi harapan saya itu kalian diskusi dengan dosen pembimbing tuh kayak gini gitu ya. High school student strategies in. Nah, ini baru bisa. Nah, nggak usah lihat juga. Saya yakin ini baru bisa masuk ke sana. Nah, nanti jadi jawabannya salah satunya adalah ini. Nah, ketika kamu ngomong ini, maka nanti di teori-teorinya kamu ngomongin tentang ini.
Nyambung, Audria? Nyambung, Pak. Nah, kamu ngomongin strategi sebenarnya, tetapi nanti strategi itu ada berbagai macam. Teman kalian kan juga ada tuh yang ngomongin strategi itu siapa, nanti ditanya aja. Nah, strategi itu, salah satu strategis itu adalah ya apa misalnya strategi itu dicari aja nanti strategi teorinya saya juga tidak hafal. Nah, bentar. Alhamdulillah. Jadi ketika ngomongin tentang strategi, maka salah satu teori kan banyak tuh strategis. Nah, salah satunya adalah nonton video. Nah, kamu nanti tanya lagi, interview caranya sama teman-teman yang sudah kamu survei tadi. Nah, tadi kan disebutkan latihan. Nah, kalau latihan berarti kan di sini kan praktis. Teori praktis itu apa? Praktisnya dengan cara apa? Di dalam bahasa Inggris itu ada namanya repetition. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Reinforcement. Nah, inilah dicari nanti kata kunci ini. Gitu. Nanti ada yang misalnya nanya ke teman. Nah, misalnya tadi kan ada latihan, terus apa lagi? Contoh-contohnya. Itulah nanti masuk semuanya. Tapi fokus kamu adalah strategis ini. Jadi kamu harus menemui strategis itu nanti di teori strategis misalnya nih. Adalah saya bukain aja contohnya ya. Jadi biar nanti semuanya ada gambaran nih. Bentar. Apa yang kalian lihat? Google nggak? Iya, Pak, Google. Iya, Pak, Google, Pak. Nah, ketika saya lihat kayak gini nih. Learning strategies. Nah, misalnya learning strategies itu teorinya ada banyak. Kamu mau pakai yang mana? Gitu. Misalnya nih, tinggal cari. Nah, misalnya ini ada nih. Ini ya teori ini nih. Ini ada bukunya juga, Learning Strategy in Second Language Acquisition. Nah, ini ada nih metakognitif, kognitif, sosioafektif. Nah, kira-kira itu nanti. Nah, inilah teori yang agak umumnya. Nanti kamu tarik-tarik ke bawah, pahami mana itu tadi kegiatan-kegiatan mana yang dipakai gitu. Bisa dipahami sampai sini, Adria? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Kalau misalnya menurut kamu ini kok tidak sesuai, ya kamu cari yang lain. Teorinya yang mana? Misalnya ini apa nih? Standar karakteristik, oh bukan. Ini apa? Oh, ini learning strategies, O'Malley and Kemmott. Ini pasti tahun lama, 1990. Self-directed involvement for developing. Nah, ini masuk nih, cognitive strategies. Repetition. Bisa dipahami ya? Metacognitive strategies, advanced organizer. Advanced organizer itu apa? Contohnya, berarti kan mengatur diri sendiri dengan cara menonton. Itulah yang kamu terjemahkan. Gitu. Oh iya, Pak. Ada gambaran? Ada, Pak. Tuh, jadi judulnya kamu itu, kamu mau pakai car, maka judulnya jadi seperti ini, atau kamu pakai case study, maka jadi judulnya seperti ini. Ini bukan, ini adalah saya penjelasan gambaran kemungkinannya. Apa yang mau kamu lakukan, ya terserah kamu gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Makasih, Yang Pak. lain, ya. Yang lain? Yuk, cukup pertemuan hari ini? Bapak saya deh, Pak. Saya Saya mau nanya. Ya, silahkan. Kalau misalnya kita dapat sumber gitu, Pak. Apa kita harus ngecekin satu-satu ini tuh Sinta berapa, Scopus? Enggak. Kalau sumber doang tidak perlu.
Oh, iya, iya. Jadi Cukup dilihat untuk abstraknya saja sudah cukup. hmm, Kalian tidak punya waktu untuk itu, kecuali kalau kalian mau menulis untuk misalnya artikel yang mau dipublish di Scopus, itu baru perlu seperti itu. oh, iya. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Tidak ada ya, saya hitung sampai. Bapak ini pertemuan terakhir, Pak? Iya. Karena besok itu sudah rapat, kemudian minggu tenang, kemungkinan UTS. Ini akan ditentukan UTS-nya setelah rapat, UAS-nya maksudnya. Nah, untuk Tapi UAS Pak kali, masih boleh boleh, Tapi Pak boleh. masih boleh nanya kan ya Pak ya? Nanyanya di grup ya, biar semuanya langsung itu. Boleh di Ya grup. Pak, oke. Zoom terus aja, Pak. Kayak Lah, waktunya yang nggak ada, Neng. Kan saya ada kegiatan yang lain. Gitu. Oh iya, Pak. Kalau memang pertanyaannya banyak, silahkan dikumpulkan di WhatsApp group. Nah, misalnya mau malu, mau bertanya, silahkan kalian untuk diskusi di grup WhatsApp kalian. Kalian punya pertanyaan nggak? Yo, misalnya nanti kumpulin pertanyaannya ternyata banyak, Pak. Minta tolong dijelaskan bagian ini. Nanti kita bisa ada tambahan kelas lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau tanya cuma 1-2 ya langsung di WhatsApp group juga tidak masalah, kapanpun, dimanapun bisa dituliskan di situ gitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti nanti siap-siap kalian saya tanya-tanya gitu. Ingat, saya itu bertanya-tanya itu bukan untuk